Di awal film, diperlihatkan seorang anak sultan bernama Christopher McCandless. Meninggalkan segala kemewahan dan kenyamanan dalam hidupnya, Chris berkelana seorang diri menuju Alaska untuk menemukan jati dirinya. Untuk bertahan hidup di pegunungan salju itu, Chris hanya membawa persediaan makanan yang terbatas. Sesekali dia berburu binatang yang bisa dimakan. Tanpa sengaja, Chris menemukan sebuah bis camper van yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Chris memanfaatkannya untuk tempat dia tinggal dan berlindung dari binatang buas dan cuaca buruk. Tidak ada satupun orang yang dia temukan untuk menemani hari-harinya di alam ini. Sesuai dengan keinginan dan tujuan Chris selama ini untuk menemukan kebahagiaan sejatinya. Buku diary adalah saksi yang menemani hari-hari Chris untuk mencurahkan segala isi hati dan setiap hal yang dia temukan dalam kesehariannya. Tepatnya di tahun 1992, Chris mengembara hingga sampai di pegunungan Alaska dan berakhir di bis ajaib ini. Kisah Chris berawal sejak 2 tahun lalu. Chris berasal dari keluarga yang cukup kaya. Orang tuanya bangga karena Chris lulus dari Universitas Emory. Karena nilainya cukup bagus kepada orang tuanya, Chris berencana untuk melanjutkan studinya ke jurusan hukum di Universitas Harvard. Orang tuanya pun mendukung langkah Chris, bahkan mereka akan membuang mobil rongsok anaknya ini dengan mobil baru. Di sini, Chris menolak saran dari orang tuanya yang disebut materialistis. Cara berpikir Chris yang sederhana dan menolak kemewahan bertolak belakang dengan kesan glamor dari orang tuanya. Melanjutkan studinya ke Harvard ternyata hanyalah alasan dia kepada orang tuanya. Padahal tujuan Chris sebenarnya adalah ingin berkelana. Cek senilai $24.000 atau sekitar 350 juta tidak dia cairkan. Chris hanya membawa uang cash secukupnya. Seluruh identitas pribadinya dia musnahkan demi menutupi perjalanannya. Dia pun berangkat seorang diri menggunakan mobil Datsun. Saat sedang beristirahat di tepi sungai, mobilnya terkena terjangan lumpur. Dan alhasil, Chris melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Sisa uang cash yang dibawa sengaja dia bakar karena dia yakin alam akan mencukupi segala kebutuhannya. Tepat di bulan Juli tahun 1990, Chris sampai di Danau Mead, Arizona. Chris mengganti namanya menjadi Alexander Supertramp. Setelah 2 bulan tidak ada kabar, orang tua Chris datang mencarinya ke Atlanta. Usaha mereka nihil karena pengelola penginapan mengatakan Chris telah pindah sejak bulan Mei. Mereka benar-benar kehilangan jejak keberadaan anaknya. Agustus tahun 1990, Chris sampai di Arizona. Dia sempat menumpang sebuah truk milik pasangan yang bernama Rainy dan Jen. Mereka menyebut Chris sebagai leather tramp atau petualang yang berjalan kaki. Orang tua Chris mengukur segala sesuatunya dengan materi. Chris dan adiknya mulai muak setelah hari demi hari yang mereka dengar adalah pertengkaran. Suatu hari, mereka memutuskan akan bercerai yang membuat kebahagiaan keluarga ini makin sirna. Untuk beberapa hari, Chris ikut dalam petualangan Jen dan Rainy. Hingga akhirnya dia pergi meninggalkan mereka dan melanjutkan kembali perjalanannya. Tepat di bulan September tahun 1990, orang tua Chris mendapatkan informasi tentang penemuan mobil Datsun milik Chris. Polisi menyimpulkan Chris memang sengaja pergi dan tidak ingin ditemukan. Kembali ke dalam bis magicnya di minggu ketiga, persediaan makanannya mulai menipis. Binatang buruan sulit untuk dia dapatkan. Perutnya mulai menyusut hingga dia harus mengencangkan ikat pinggangnya. Tanggal 10 September 1990, Chris berada di Dakota. Dia mendapatkan pekerjaan dari seorang petani bernama Wayne sebagai pengemudi mobil khusus pertanian. Gaji yang dia dapatkan dari pekerjaannya ini dia kumpulkan untuk bekal perjalanannya. Tak berselang lama, pasukan FBI menyerbu rumah Wayne karena faktanya dia adalah seorang buronan yang telah lama diburu. Karena hal tersebut, Chris kembali melanjutkan misinya menuju Alaska. Menumpang dari satu mobil ke mobil lainnya, Chris berniat mengarungi sungai, namun karena tidak memiliki izin dan lisensi mendayung, petugas pun menolaknya. Diam-diam,
Alex memutuskan untuk mengarungi sungai tersebut meskipun tanpa memakai helm pengaman dan izin, hingga petugas patroli melakukan pengejaran. Perjalanan Chris rupanya salah arah. Dia terjebak di Meksiko dan ditahan petugas imigrasi. Saat mereka lengah, Chris melarikan diri menaiki sebuah kereta barang. Bukannya semakin mendekat ke Alaska, Chris justru tiba di Los Angeles dan bergabung bersama tunawisma lainnya. Malam itu, Chris kembali berpikir kota bukanlah tujuannya. Dia sudah bertekad tidak ingin kembali ke kehidupan lamanya. Kembali menaiki kereta barang, tak diduga petugas menemukan keberadaan Chris hingga dia dipukuli dan ditendang dari kereta. Cerita mundur kembali di minggu ke-7 dalam bis ajaibnya. Tumbuhan dan buruan yang dia dapatkan makin sulit. Tubuhnya pun semakin kering kerontang. Setiap hari yang bisa dia lakukan adalah membaca buku dan menulis kegiatan serta isi hatinya. Sejenak dia merasakan kedamaian saat menghirup udara bebas Alaska yang dia mimpikan selama ini. Di kota Los Angeles, Alex sempat bekerja di sebuah restoran siap saji untuk bekalnya menuju Alaska. Namun pekerjaan itu tidak berjalan lama, hanya karena Alex tidak menggunakan kaos kaki. Adik Alex menceritakan, setahun setelah Chris menghilang, orang tuanya semakin putus asa. Tidak ada lagi wajah kebahagiaan dan seakan harta yang mereka miliki tidak ada gunanya lagi. Suatu hari, Chris menemukan buruan besar. Sebagian besar daging itu dia simpan di bawah bebatuan. Tak diduga, daging itu justru menjadi busuk hingga tidak bisa dia konsumsi. Kekesalannya itu dia curahkan dalam diary-nya. Di tanggal 18 Desember tahun 1991, tepatnya 4 bulan sebelum Chris menemukan bis ajaibnya, dia bertemu kembali dengan Jen dan Rennie. Di pinggiran kota ini, Chris bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Tracy. Kebersamaan mereka membuat Tracy sangat berharap cintanya dibalas oleh Chris. Namun obsesinya untuk hidup di Alaska mengalahkan segalanya. Tracy sangat kehilangan cinta pertamanya. Begitupun Jen yang sudah menganggap Chris seperti anaknya sendiri. Chris baru menyadari arti sebuah kebahagiaan saat dia membaca sebuah kutipan. Kutipan itu berisi, kebahagiaan sejati justru saat dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Bersyukur dengan segala sesuatu yang dia dapatkan, kemudian membina rumah tangga dan memiliki anak. Itulah yang didambakan seorang pria. Chris kembali bersemangat untuk kembali kepada kehidupan normalnya. Menemui orang tuanya, meminta maaf kepada mereka, dan mengejar kembali cintanya. Namun sayang, nasi sudah menjadi bubur. Jalannya untuk kembali terhalang derasnya sungai akibat perubahan iklim. Chris tidak sanggup untuk menyeberang. Dia sempat terperosok dan hampir tenggelam. Tidak ada jalan lain. Chris kembali ke bis ajaibnya. Dia pun langsung mencurahkan penyesalannya. Cerita mundur kembali saat Chris berkenalan dengan kakek tua bernama Ron. Di usia 23 tahun ini, si kakek terkejut dengan keputusan Chris untuk meninggalkan jiwa mudanya. Tidak umum seperti anak seumurannya yang nyaman dengan segala fasilitas orang tuanya. Ron bahagia meskipun hanya beberapa hari Chris mau menemani hidupnya yang sepi setelah istri dan anaknya tewas tertabrak. Kembali ke bis ajaibnya, Chris kali ini benar-benar terjebak. Tidak ada satupun binatang buruan yang bisa dia tangkap. Berbekal sebuah buku alam, Chris mencari tanaman yang bisa dia makan untuk mengganjal perutnya. Tiba-tiba di pagi hari tubuh Chris menggigil kedinginan. Rupanya dia memakan tumbuhan beracun. Yang dimana efek sampingnya menghambat pembuluh darah dan bisa mengakibatkan kelumpuhan dan gangguan pencernaan. Jika tidak segera diatasi, racun itu bisa merenggut nyawanya. Tidak ada lagi daging dan lemak yang tersisa dalam tubuhnya, hingga beruang pun tidak bernafsu untuk menerkamnya. Di tanggal 22 Maret tahun 1992, sebelum Chris berpisah,
Ron yang sudah menyayangi dia seperti anaknya sendiri menawari Chris untuk diadopsi menjadi anaknya. Saat Ron berlinang air mata, Chris berjanji akan membahas ini saat dirinya pulang dari Alaska. Selain kedua orang tuanya, orang-orang yang pernah dia temui menjadi kesan tersendiri di masa akhir hidupnya. Sebuah pembelajaran penting yang bisa kita ambil dari catatannya yaitu kebahagiaan hanya bisa dirasakan saat berbagi. Hari terakhirnya di dalam bis ajaib itu, Chris tidur dan tidak pernah bangun kembali di bulan Mei tahun 1992. Dan setelah itu film pun berakhir. Kisah Chris ini bisa juga dikatakan sebagai antitesa dari kebiasaan yang selama ini biasa kita lakukan. Dan Chris mencontohkannya bahwa hidup tidak harus seperti itu terus. Hidup dengan petualangan itu bahkan bisa menjadi sangat penting dibandingkan hidup secara datar-datar saja. Sekarang Chris sudah tidak ada, tapi pesannya sangat penting untuk kita tangkap dan ambil sebagai pembelajaran, terutama tentang kegigihan dan tekad yang harus terus dijaga. Karena hanya dengan tekad dan kegigihan tersebut itulah kita bisa mencapai tujuan yang diinginkan, apapun dan kapanpun. Mengutip beberapa percakapan yang ada di dalam film ini, di antaranya seperti, "Aku tidak butuh uang. Uang membuat orang selalu khawatir. Lebih dari cinta, uang, keyakinan, ketenaran, dan keadilan, berikan aku kebenaran. Dan aku juga tahu betapa penting dalam hidup bukan untuk menjadi kuat, tapi untuk merasa kuat. Untuk mengukur kemampuan dirimu setidaknya sekali saja. Untuk tahu rasanya berada dalam hal paling purba dari sejarah manusia, menghadapi kebutaan dan ketulian sendiri tanpa apapun yang membantumu, kecuali tanganmu dan kepalamu sendiri. Namun di dalam kesendirian itu tidak lupa juga ditemani dengan kopi. Suruput dulu. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.